Apa yang menakutkan bagi Gen Z di masa depan? Yaitu pertemanan, pasangan hidup, atau penghasilan. Kembali lagi di Deep Talk seputar Gen Z, dan kali ini saya akan mengajak kamu untuk membahas prioritas masa depan bagi Gen Z itu apa aja sih? Karena saya sudah mencoba bertanya di Quora, walaupun tidak mendapatkan jawaban yang banyak. Namun syukur alhamdulillah saya mendapatkan jawaban yang esensial. Apa maksudnya? Maksudnya adalah dari orang yang menjawab atau dari Gen Z yang menjawab, ternyata mereka memang memiliki kemampuan daya pikir yang bagus sekali, atau saya anggap luar biasa, sudah dewasa ya. Bisa dibilang mungkin dewasa sebelum waktunya, atau mungkin memang sudah saatnya dewasa karena mereka mulai mengobservasi lingkungan sekitar mereka, terutama terkait juga dengan kemudahan akses teknologi internet. Oke, kita akan bahas ada dua kelompok di sini. Kelompok yang pertama yaitu lebih memilih urutannya, yang mereka takutkan adalah penghasilan, pasangan hidup, kemudian pertemanan. Sedangkan yang kedua lebih memilih pertemanan dulu, kemudian pekerjaan dan pasangan hidup. Jadi ada satu hal yang cukup menarik yang bisa kita tarik, yaitu pertemanan letaknya kalau tidak di awal, di akhir. Sedangkan pasangan itu letaknya selalu di belakang dari penghasilan. Maka dari itu Gen Z jauh lebih berpikir rasional dibandingkan waktu zaman saya masih milenial, atau zaman saya seumuran saya yang milenial. Di saat masih muda itu biasanya pasangan itu juga termasuk yang ada di urutan paling awal ya. Karena kalau Gen Z ini ternyata di golongan pertama, mereka itu takut akan memilih pasangan yang salah di masa depan nanti. Sedangkan kalau bercermin kepada diri saya sendiri, milenial ya, itu pasangan kita taruh di awal, itu ketakutan memilih pasangan yang salah itu sebenarnya lebih kepada ketakutan untuk tidak bisa mendapatkan pilihan. Karena tentu saja ya, di waktu saya masih muda, walaupun saya pun sekarang masih 30-an ya, tetapi waktu saya masih umur 20 tahun itu, pekerjaan itu bisa datang nanti setelah pasangan hidup itu didapatkan. Kuncinya itu dulu. Namun ternyata seiring berjalannya waktu tidak tepat juga gitu ya. Jadi memang pilihan yang pertama yaitu penghasilan, pasangan, dan pertemanan itu masih menjadi pilihan favorit. Karena jika Gen Z tidak mampu mendapatkan penghasilan atau tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang setidaknya mampu mereka sukai atau mampu menghidupi mereka, itu rasanya untuk memikirkan pasangan atau pertemanan itu nomor sekian lah, kan kayak gitu. Tetapi ada yang menarik nih. Yang menarik adalah yang memilih pertemanan dulu, pekerjaan kedua, baru yang ketiga adalah pasangan hidup. Kok bisa? Ya, kok aneh ya? Karena ternyata Gen Z lebih sadar di dunia ini itu kecepatan internet, kemudian kemudahan bermain sosial media. Lebih banyak teman-teman yang sifatnya fana. Lebih banyak mereka orang-orang yang palsu dan pakai topeng. Itu yang menjadi alasan bahwa Gen Z itu ternyata lebih senang berinteraksi langsung dengan orang lain, orang langsung gitu loh. Karena mereka sendiri juga sudah merasa jengkel sepertinya dengan adanya orang-orang yang viral, tetapi setelah ditanya apa sih keahliannya, apa sih hebatnya dia, ya ternyata hal-hal yang konyol gitu loh. Hanya mungkin aji mumpung karena wajah, karena sekali lagi pertemanan dekat dengan artis misalnya, gitu ya. Maka dari itu Gen Z memilih pertemanan, pekerjaan, kemudian pasangan hidup. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan mereka takut untuk tidak bisa bersosialisasi. Karena ada yang menarik juga nih teman-teman, untuk para Gen Z,
Saya sendiri lebih menyarankan yang kedua karena selama saya hidup 34 tahun ini, jika pertemananmu banyak atau networkingmu banyak, maka kamu sendiri akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Ingat ya, networkingnya ini harus networking yang sifatnya profesional. Jadi nggak asal temenan aja. Kalau cuma asal temenan aja, ya kayak teman nongkrong gitu, mereka tetap tidak akan bisa jadi sesuatu yang membantumu dalam pekerjaan. Tetapi kamu harus punya skill. Skillmu apa dulu nih? Mau desain, mau nulis, mau video editing, apapun yang berkaitan dengan dunia digital. Mau ngisi suara kayak seperti ini. Kayak seperti aduh, jadi kalimat yang boros. Ya. Jadi itu silahkan bagi Gen Z memilih. Kalau kamu sendiri apa nih yang kamu dahulukan atau yang kamu takutkan di masa depan urutannya? Apakah penghasilan dulu, apakah pertemanan dulu, ataukah pasangan hidup dulu? Gitu. Ya. Kita akan ketemu di podcast Deep Talk seputar Gen Z di episode ketiga.